Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan audit sistem informasi inventory market di CV River Jaya menggunakan COVID-5. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Saya Rizky Alakin. Selanjutnya ada rekan saya, Ani Kusmiati. Selanjutnya ada Aldi Rosdianto. Dan yang terakhir ada Raden Irlangga Pramudia Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi Rosdianto dengan NIM 112330427. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan juga rumusan masalah. Oke, yang pertama, untuk latar belakang sendiri, CV River Jaya adalah sebuah agen atau toko pendistribusian segala jenis minuman dari pabrik toko atau warung-warung kecil. Agen ini sudah memakai sistem informasi sebetulnya untuk pembelian, penjualan, dan penghitungan barang di gudang. Kan tetapi kekurangan pada keamanan data, pengelolaan inventaris yang kurang efektif, serta sistem ini belum pernah diupdate dan diaudit sehingga belum diketahui secara pasti apa saja kekurangan pada sistem tersebut. Maka dari itu, kami memilih agen dan market ini untuk menjadi objek penelitian kami. Setelah latar belakang, kita lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian yaitu bahwa sistem informasi yang digunakan kurang memadai dalam segi keamanan data dan pengelolaan inventaris dan aset yang kurang efektif, serta belum pernah dilakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga belum diketahui secara pasti apa saja kekurangan pada sistem informasi market CV Ricardi. Dalam rumusan masalah ini, kita mengidentifikasi masalah kurang lebih 5 poin. Nah, untuk poin yang pertama, yaitu belum pernah dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem inventory CV River Jaya Bogor, sehingga belum diketahui secara pasti apa saja kekurangan pada sistem informasi tersebut. Nah, untuk poin yang kedua, sistem yang hanya berfokus pada penjualan dan pembelian barang. Yang ketiga, tingkat inventaris toko tidak dikelola secara efektif, yang mengakibatkan kehabisan stok dan kelebihan stok. Nah, untuk poin yang keempat, keamanan data toko tidak memadai, sehingga rentan terhadap serangan cyber dan pembobolan data. Yang kelima, poin yang terakhir, toko tidak mengelola aset teknologi informasi secara efektif, yang menyebabkan kurangnya pemanfaatan dan pengeluaran yang tidak perlu. Selanjutnya ada tahap penelitian. Di sini kita dimulai dari identifikasi masalah, melakukan analisa masalah sistem informasi, apakah terdapat kendala pada penggunaan aplikasi tersebut. Selanjutnya, studi literatur dilakukan untuk memperdalam pengetahuan mengenai COVID-5 serta menggunakan metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah pada penelitian ini. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Di sini kami menggunakan 3 metode, yaitu observasi, wawancara, survei kuesioner. Yang pertama, observasi, yaitu melihat langsung bagaimana sistem dijalankan di market CV Jaya Bogor. Selanjutnya kita mewawancarai, melakukan proses tanya jawab secara daring kepada user tentang kendala atau masalah yang dihadapi. Lalu setelah diwawancara, kita membuat survei kuesioner. Di sini kita menggunakan Google Form yang disebarkan secara online pada karyawan CV Jaya. Kuesioner ini terdiri dari 65 pertanyaan sesuai dengan subdomain. Selanjutnya, dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data hasil pengisian kuesioner dalam bentuk tabel. Selanjutnya, kita melaksanakan analisa data dan audit. Selanjutnya, kita membuat laporan hasil dari analisa data tersebut sebagai bukti bahwa proses audit telah dilaksanakan. Pada makalah ini kami menggunakan 2 domain yaitu APO dan MEA. APO mencakup
pengaturan teknologi informasi untuk mengoptimalisasikan proses bisnis. Sementara untuk MEA, yaitu mencakup pemantauan, evaluasi, dan penilaian terkait proses bisnis. Di sini kami eh, untuk domain APO ini menjadikan subdomain 5, kemudian untuk MEA subdomainnya 8. Selanjutnya untuk tabel ketercapaian. Rumusnya adalah jawaban kuesioner dibagi domain proses. Kami menilai CV Riverjaya ini berada di level partially achieve, yaitu 15 sampai 50%. Maka kami mengambil nilai yang di 50%-nya. Ini sebagai nanti perhitungan di tabel Excel. Selanjutnya, di sini kami sudah merekap kuesioner. Kami menyebarkan kuesioner kepada 20 responden. Di sini sudah kami rekap berdasarkan subdomainnya. Selanjutnya untuk sheet PAM. PAM itu adalah proses assessment model. Artinya adalah kerangka kerja untuk menilai tingkat kapabilitas teknologi informasi pada COVID-5. Di sini APO 10 ini kami jabarkan menjadi WP, itu artinya work product, menjadi 13. Untuk APO 10, 13 work product. Nah, nominal ini nanti akan menjadi rumus perhitungan di sheet selanjutnya. Sementara untuk domain MEA 02 terdiri dari 12 work product. Kemudian sheet selanjutnya yaitu perhitungan APO 10. Di sini ada tingkat persetujuan dari 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya, misalnya, di sini kami memiliki subdomainnya itu, misal tiap subdomain kami jabarkan menjadi 5 kuesioner pertanyaan. Contohnya misalnya identifikasi dan evaluasi serta kontrak dengan pemasok. Untuk yang memilih tingkat kedua, yaitu ada 1 responden, kemudian yang ketiga 4 responden, keempat 6 responden, kelima 9 responden, sampai seterusnya. Nah, untuk perhitungan kuesionernya yaitu misalnya ini untuk tingkat 1 tidak ada yang memilih, jadi 1 dikali 0. Terus untuk tingkat 2, 2 dikali 1 respondensi, 3 dikali 4 responden, 4 dikali 6 responden, dan 5 dikali 9 responden. Kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 83. Untuk menentukan total kuesioner, ini hasilnya 395 adalah dari penjumlahan total kuesioner, yaitu ini 83, 87, 80, 71, 74 dijumlahkan menjadi 395. Kemudian untuk menentukan indeks kuesionernya, 395 total kuesioner tadi itu dibagi 5. 5 adalah 5 pertanyaan kuesioner. Jadi hasilnya 395 dibagi 5 sama dengan 79. Kemudian untuk menentukan nilai work produk aktual 50%. Kenapa sih 50%? Karena pada slide tadi sudah dijabarkan bahwa kami menilai CV Riverjaya ini berada di level partially achieve di level 50%. Nah, untuk nilai WP standar AP10 sama dengan 13. 13 dari mana sih? 13 itu dari dokumen proses assessment model tadi. 13. Jadi hasilnya adalah maturity index-nya adalah 50% dibagi 13 dari PAM, kemudian dikali indeks kuesioner, hasilnya adalah 3,03.
Nah, untuk subdomain selanjutnya sama perhitungannya dan caranya itu sama seperti yang disebutkan tadi sampai dengan akhir yaitu APO 10.05. Kemudian sheet selanjutnya ME02. ME02 ini sama perhitungannya seperti APO 10 tadi. Hanya yang membedakan di work product standarnya. Kalau tadi APO 10.13, di sini work product untuk MEA sebanyak 12. Jadi total maturity index-nya adalah 50% dibagi 12 PAM dikali itu indeks kuesioner. Untuk subdomain selanjutnya juga sama perhitungannya sampai dengan MEA 02.08. Di sini juga sudah kami totalkan maturity indeksnya 22,25. Kemudian sheet selanjutnya rekap, yaitu adalah total keseluruhan yang kami rekap. Di sini informasinya jadi lebih jelas, seperti misalnya subdomainnya di sini ada 13 subdomain. Kemudian jumlah kuesioner, total pertanyaannya ada 65, kemudian indeks kuesioner maturity. Lalu di sini sudah kita jumlahkan semuanya untuk APO 10, total maturity index-nya adalah 13,46. Untuk maturity levelnya 2,69. Kemudian untuk domain MEA 02, total maturity index-nya adalah 22,28. Untuk maturity levelnya 2,79. Selanjutnya adalah grafik. Grafik ini dibuat dari perhitungan GAP. GAP adalah selisih. Selisihnya itu dapat dari mana? Dari target level dikurang maturity index. Kami menentukan target level CV River Jaya ini di posisi angka 3,00. 3,00 itu kemudian artinya 3 target level 3 dikurang maturity index 3,04 sama dengan minus 0,04. Selanjutnya sampai dengan MEA 02,08. Caranya seperti itu dan hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih. Izin melanjutkan teman-teman. Oke, setelah kita menganalisa tingkat kematangan pada audit sistem informasi menggunakan COVID-5 tersebut, oke, saatnya kita melihat tingkat kematangannya atau maturity. Jadi setelah nilai indeks kuesioner ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai indeks maturitas dengan menggunakan rumus berikut. Slide-nya. Oke, kita ada skala pembulatan indeks di sini. Oke, maturity index itu didapatkan dari persen ketercapaian dibagi dengan work product dikalikan dengan indeks kuesioner. Oke, langkah terakhir menentukan nilai kematangan domain dengan rumus maturity level sama dengan jumlah dari maturity index domain dikurang dari domain prosesnya. Oke, di mana skala pembulatannya itu sudah ditentukan sebagai berikut. 0 sampai 0,5 itu tingkat maturity-nya not existent, 0,51 sampai dengan 1,5 itu initial atau ad hoc, 1,51 sampai dengan 2,5 itu repeatable but intuitive, 2,51 sampai 3,5 itu define maturity modelnya, 3,51 sampai dengan 4,5 itu manage and measurable. Nah, untuk 4,51 sampai dengan topnya di 5,0 itu optimize. Nah, oke, jadi dari kuesioner yang sudah kita sebarkan ke market, kita dapat membuat skala pembulatan indeks menggunakan rumus yang telah saya sampaikan atau dapat dilihat di layar slideshow pada layar teman-teman sekalian. Oke, kita sampai pada kesimpulan.
atau slide terakhir dari presentasi kami. Jadi berdasarkan audit sistem informasi market pada CV Rifarjaya yang telah kita lakukan evaluasi secara menyeluruh dan berdasarkan data sampling dari kuesioner, berdasarkan data yang kami peroleh dari kuesioner, dapat disimpulkan domain dengan nilai level tertinggi adalah MEA 02 dengan nilai maturity level 2.79 dan nilai ketercapaian fully achieved. Selanjutnya untuk domain AP010 memperoleh nilai maturity level 2.69 dengan nilai ketercapaian fully achieved. Hal ini menunjukkan bahwa layanan operasional TI sangat cukup memenuhi standar perusahaan yang telah ditetapkan karena sudah hampir mencapai nilai batas minimum yang kita tentukan ya. Jadi mungkin sedikit tambahan kesimpulan dari kelompok kami, sebaiknya fitur pada sistem informasi market agar bisa lebih dikembangkan lagi, seperti barang-barang di gudang dapat dilihat secara update tanpa kita harus mengecek kondisi barang di gudang. Dan untuk penelitian selanjutnya mungkin kita bisa menggunakan domain COBIT lainnya, COBIT 5 seperti BAI, IDM atau DSS. Oke. Sebagai tambahan informasi, AP010 atau Managed Supplier sepertinya memperoleh nilai yang lebih rendah ya, nilai maturity levelnya daripada MEA atau yang mengatur terkait dengan internal control. Ya, sepertinya kita harus lebih meningkatkan di sisi Managed Suppliers. Oke, begitu presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf jika ada yang salah dalam penyampaiannya atau jika ada yang dikoreksi silahkan agar disampaikan menjadi ilmu pengetahuan bagi kita bersama. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.